إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita dan kesempatan untuk menunaikan amanah Allah, menunaikan salat Jumat secara berjamaah, dan insya Allah akan melanjutkan aktivitas-aktivitas baik lainnya. Semoga aktivitas kita, amal ibadah kita, amal-amal soleh kita pada pagi hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, khatib ingin berwasiat pada diri khatib dan para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa tak henti-hentinya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Karena hanya dengan wasilah iman dan takwa itulah kita akan mampu melewati shiratal mustaqim kelak di akhirat dengan kondisi yang sebagaimana kita inginkan hari ini. Kita berada dalam kondisi yang aman dan bisa menikmati surganya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keteladanan adalah suatu keharusan bagi kita sebagai manusia. Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk menjadikan manusia itu teladan bagi manusia yang lainnya. Tetapi ketika manusia ingin menjadi dirinya yang terbaik menurut Allah dan juga manusia yang lain, maka tidak lain dan tidak bukan adalah kita dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mampu meneladani baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak para jemaah sekalian, perjuangan demi perjuangan beliau lalui mulai dari remaja hingga dewasa. Bahkan di akhir hayatnya dinisbatkan kehidupannya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hingga mendekati ajalnya beliau masih senantiasa ingat terkait dengan umatnya. Bagaimana kondisi umatku sepeninggal kata Nabi Muhammad. Begitu cintanya Nabiullah kepada umatnya, termasuk kita bagian daripadanya. Maka sudah selayaknya kita mencontoh bagaimana perjuangan Nabi dari berbagai sisi kehidupan beliau semasa hidupnya. Maka sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang senantiasa menginginkan menjadikan Rasulullah sebagaimana suri tauladan kita, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhiratnya. Ketika manusia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada satu alasan apapun kecuali hanya dia harus mengikuti millah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kira-kira keteladanan yang bisa kita ambil daripada perjuangan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?
Yang pertama yang kita bisa ambil hikmahnya adalah bagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi dalam hal beribadah kepada Allah. Kita tahu para jemaah sekalian, Nabi Allah adalah maksum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terjaga dari semua dosa. Beliau senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipastikan masuk surganya Allah. Tetapi apakah dengan jaminan itu kemudian Rasulullah lantas tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah? Tidak. Meskipun jaminan itu sudah diberikan oleh Allah kepadanya, tetap ditunjukkan bagaimana kedekatan dan cintanya ia kepada Allah Azza wa Jalla. Diceritakan di dalam suatu riwayat, ketika malam hari Aisyah menceritakan bagaimana kondisi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan ibadah tengah malam hingga menjelang azan subuh dikumandangkan oleh Bilal. Lantas di situ dengan menunaikan salat penuh kekhusyuan kepada Allah, bahkan meneteskan air mata di dalamnya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau sebegitu demikian hebatnya dalam beribadah kepada Allah, padahal engkau sudah dijamin diampuni segala dosamu yang lalu bahkan yang akan datang dan juga dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu jawaban singkat daripada Rasulullah adalah beliau menginginkan menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang diwujudkan Rasulullah bukan semata kata-kata belaka, tetapi kesyukuran yang dimaksudkan di sini adalah dengan berbagai anugerah yang Allah berikan kepadanya. Meskipun ujian bertubi-tubi, tetapi dia mampu menghadapi ujian dengan sangat baik. Tetap mendekatkan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. Beliau tetap memprioritaskan hidupnya hanya beribadah kepada Allah semata. Ini mengindikasikan bahwa yang ada jaminan saja di akhirat kelak mendapatkan kebahagiaan, tetap saja mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana lantas dengan kita yang tidak ada jaminan surga dari Allah, yang tidak ada jaminan terbebas dari api neraka jahanam, kemudian kita lantas bersenang-senang, kita lantas kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu saja enaknya. Kita enggan menunaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah ataupun tepat waktunya. Kita bahkan sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan atau meninggalkan urusan sholat kita. Na'udzubillah. Masih banyak saudara-saudara kita yang demikian. Ketika kumandang azan sholat Jumat maupun sholat-sholat yang lainnya, mereka asyik dengan kehidupan dunianya. Tidak kemudian terikat hatinya kepada masjid untuk menunaikan sholat sebentar saja. Mari para jamaah sekalian, yang mana kita semuanya tidak ada jaminan masuk surga, maka mari semampang Allah masih memberikan umur yang barokah kepada kita, kita nisbatkan untuk senantiasa mendekat kepada Allah dengan cara menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, berzikir kepada Allah dengan sekuat tenaga dan sebanyak-banyaknya. Wadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku dengan cara berzikir kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah, maka sesungguhnya dengan cara berzikir dan bersyukur akan senantiasa Allah tambah nikmat kepada kita. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kita menjadi hambanya yang kufur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang kita ambil keteladanan, yang sebentar lagi kita akan memperingati tentang bagaimana Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia sosoknya. Keteladanan yang bisa kita ambil kedua adalah bagaimana akhlak beliau diwujudkan dalam kehidupan semasa hidupnya, baik mulai remaja hingga akhir hayatnya. Tidak ada kata-kata sedikit pun yang terucap dari sejarah riwayat-riwayat menunjukkan ketidak mulianya akhlak beliau. Yang ada sebaliknya, bagaimana Nabi menunjukkan akhlak yang mulia. Sekalipun beliau berdakwah memenuhi
panggilan Allah dengan berbagai ujian dan tantangan. Suatu riwayat menceritakan bahwasanya pada saat Nabi setiap harinya berangkat menuju ke masjid Allah untuk menunaikan ibadah kepada Allah, tidak sedikit dari orang-orang di sekitarnya yang mencemooh, kemudian meludahi Nabi itu sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan ludahan, cacian, makian yang diterima oleh Nabi, Nabi kemudian membalas dengan yang sama? Tidak. Nabi mencontohkan apapun yang dialami oleh beliau, seburuk apapun itu, tetap akan dijadikan sebagai suatu hikmah yang luar biasa, sehingga beliau mampu menerima itu dengan baik dan juga memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Sehingga suatu ketika yang sering meludahi itu sakit, justru dijenguk oleh Nabi, didoakan mendapatkan hidayah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak keteladanan dalam hal akhlak Nabi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Karena salah satu esensi Nabi diutus di muka bumi ini adalah bagaimana untuk memperbaiki akhlak, moral manusia pada waktu itu. Dan krisis moral terjadi pada saat ini. Bagaimana yang muda tidak menghormati yang tua kemudian juga sama. Ketika mendapatkan cacian sedikit kemudian kita menyikapi dengan yang luar biasa, maka mari para jamaah sekalian, sebesar apapun cacian yang kita terima dari saudara kita, tetap kita hadapi dengan penuh senyuman dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, manakala Nabi dicaci, dihina dan lain sebagainya, dan bahkan Nabi justru mendoakan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku belum mengetahui, maka berikanlah hidayah kepada mereka agar mereka bisa mengikuti millah dari Nabi kita sendiri itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana keteladanan yang diberikan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam sisi kepemimpinan beliau. Kita tahu para jamaah, ketika beliau berdakwah dari Mekah selama 13 tahun, mendapatkan perlakuan yang luar biasa, mengerikan. Kemudian mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah dengan tantangan yang berbeda. Kemudian Nabi diangkat menjadi seorang pemimpin di sana, yang mana Yasrib menjadi kota yang dahulunya sering terjadi gejolak di dalamnya. Banyak pergolakan antara suku satu dengan yang lainnya. Ketika Nabi diangkat menjadi pemimpin, kemudian mengganti nama dengan Madinatul Munawwarah. Apa yang terjadi para jamaah? Dengan piagam Madinah yang ditunjukkan kepada semua masyarakatnya, memberikan pesan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus senantiasa menunjukkan kebijaksanaannya dalam memimpin. Maka kepemimpinan Nabi bisa kita ambil dari 4 hal. Yang pertama adalah sidik, tentang kejujurannya. Pemimpin harus memiliki kejujuran sehingga dengan semuanya bisa dijalankan dan dipercaya oleh masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan yang luar biasa atau yang kita kenal dengan fatonah. Cerdas di dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakatnya sehingga mampu menelurkan ide gagasan yang luar biasa untuk keberlangsungan keadilan yang sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah dalam sisi tabligh, menyampaikan segala sesuatunya dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, tidak dengan penuh kebencian dan juga yang lainnya itu. Dan yang terakhir adalah senantiasa menjalankan amanah yang dipimpinnya itu dengan penuh amanah, menunaikan dengan semua yang dijanjikan di dalam kepemimpinannya itu, mengakomodir berbagai macam aspirasi masyarakatnya. Dan itulah yang memberikan dasar bahwa Nabi Muhammad sukses di dalam memimpin dan menjadi manusia pertama yang merupakan manusia memberikan perubahan bagi masyarakat sekitar dan juga dunia pada umumnya. Semoga kita kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa meniru Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kehidupan masyarakat kita senantiasa menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah dalam aspek kemasyarakatannya. Beliau manusia yang lembut, jujur tutur katanya. Akhlaknya yang luar biasa memberikan cerminan kepada kita bagaimana
keteladanan Nabi dalam hal bergaul dengan masyarakatnya. Mereka senantiasa mendambakan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena beliau memandang manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang membedakan kasta, harta, dan juga lainnya itu kecuali hanya ketakwaannya kepada Allah. Siapapun yang mempunyai keimanan kepada Allah, maka semuanya akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah kelak. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi, sehingga keberadaannya senantiasa mendatangkan kedamaian untuk sekitarnya. Semoga 4 hal ini bisa memberikan spirit kepada kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah dalam sisi ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah dalam hal kepemimpinan kita. Aspek yang kita pimpin sekecil apapun itu akan memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan selama kita mampu memimpin sebagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bersosial. Kita dekat kepada Allah, tetapi jangan pernah melupakan hidup kita bersama masyarakat yang lain. Maka wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan berbudi pekertilah engkau sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan budi pekerti yang baik di masyarakat tersebut. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk terus berbuat kebaikan dan ketaatan kepadanya. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi Rasulillahil Karim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita, agar kita mampu meneladani bagaimana Nabi selama hidupnya, sehingga kita kelak bisa bersama-sama dimatikan dalam kondisi yang husnul khatimah, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW di surganya kelak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keinginan dan harapan kita di dunia dan akhirat ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.